Untuk kalian ketahui bahwa saat ini serial One Piece sudah memasuki fase-fase terakhir dari cerita ini. Dan Arc Wano adalah arc yang ke-12 dan sampai saat ini akan memasuki klimaks dari arc ini. Menurut dari editor One Piece berkata bahwa Arc Wano ini akan lebih seru dari Arc Marineford yang sampai saat ini menurut saya adalah arc terbaik dari One Piece. Arc Wano ini mengambil cerita yang cukup kompleks karena kita menjadi tahu bahwa ada semacam kemampuan eksploitasi perjalanan waktu yang belum pernah terjadi di arc manapun di One Piece. Oleh karena itu, saya ingin mengupas dari awal tentang negeri Wano. Negeri Wano adalah negara yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan dunia, atau lebih tepatnya disebut negara isolasionis yang sampai saat ini masih di bawah kekuasaan Shogun Kurozumi Orochi dan pimpinan bajak laut Beast Yonko Kaido. Sebelum Orochi dan Kaido yang mengambil alih negara Wano Kuni ini, sebenarnya sebelumnya negara Wano Kuni diperintah oleh keluarga Kozuki yang pada akhirnya dilengsarkan oleh Kurozumi Orochi yang berkonspirasi dengan Kaido untuk mengambil alih negara Wano sampai saat ini. Oke, kita kembali lagi ke topik awal yang mengatakan bahwa negeri Wano Kuni ini adalah negeri yang menganut isolasionisme yang sangat kuat dan tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi di dunia luar, karena pemerintahan dunia juga sepertinya tidak terlalu mengganggu sistem yang ada di negeri Wano Kuni ini. Mengingat ada sosok Yonko Kaido yang membuat kebanyakan orang enggan mengganggu atau ingin lebih tahu apa yang terjadi kepada negeri Wano ini. Tapi ada hal yang menarik jika negara ini adalah murni negara isolasionis, karena para petinggi di negeri Wano Kuni ini ternyata sangat munafik dengan mengabaikan kebijakan mereka sendiri, karena dekat dengan beberapa pihak seperti CP0 dari pemerintahan dunia untuk menengahi perdagangan secara diam-diam, mengimpor beberapa sumber daya yang akan membuat negara ini menjadi semakin kuat. Negara ini pada awalnya sangat dikenal mempunyai banyak sumber daya dan sempat dijuluki negara emas, karena sejak dulu negara ini diincar oleh beberapa bajak laut dan negara asing. Setelah bajak laut Beast menguasai negeri Wano, hampir semua sumber daya yang ada difokuskan untuk membuat peralatan senjata. Eiichiro Oda selaku pengarang dan pencipta One Piece memberi nama Wano Kuni yang secara harfiah berarti negara harmoni. Dan fakta bahwa negara ini sangat tertutup karena terinspirasi oleh pemerintahan Jepang di era feodal juga menganut sistem yang sama. Secara umum, negara Wano menjadi tempat paling terkemuka dalam hal pandai besi dan pengetahuan pengerjaan logam atau bisa disebut dengan metalurgi. Dulunya mantan penguasa keluarga Kozuki menemukan baja Poneglyph yang tidak bisa dihancurkan selama abad kekosongan. Batu laut juga menjadi sumber daya yang ada di negeri Wano. Contohnya di beberapa skin, misalnya Hawkins sempat melukai Law menggunakan batu laut yang dibentuk sedemikian rupa karena batu laut juga menjadi salah satu benda yang dibuat untuk segala jenis macam senjata. Sejak kepemimpinan negara ini diambil alih oleh Kurozumi Orochi yang beraliansi dengan bajak laut Beast, keadilan dan hukum yang ada di negeri Wano ini terkesan menguntungkan pihak kalangan atas dan menindas kaum bawah dikarenakan administrasi yang korup, karena sistem pemerintahan yang menilai bahwa suatu kasta yang tinggi maka semakin bisa membuat hal apapun menjadi legal di negeri ini. Orochi yang memiliki pengaruh kuat di dalam negeri ini sangat diberikan akses oleh Kaido untuk melakukan hal apapun yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu,
Orochi melakukan propaganda manipulatif untuk mencuci otak orang-orang kaya di negeri tersebut, bertujuan untuk memperkuat aturan dan kebijakan yang baru. Hal itu dibuktikan bahwa ada dua jenis kota yang sangat berbanding terbalik nasibnya, di mana ada beberapa kota yang ditinggali oleh para pejabat kaya yang mengendalikan dalam hal perdagangan, dan ada beberapa kota yang merupakan kalangan bawah yang dipaksa hidup menderita akibat sistem yang hanya menguntungkan kalangan atas. Untuk mengakses makanan saja harus melakukan prosedur yang sangat rumit dan seperti dipersulit oleh kalangan atas, karena mereka selalu menindas kaum yang lemah dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Dalam hal hukum, warga yang cukup kaya dapat melakukan hal apapun secara legal, termasuk dalam hal kejahatan, karena mereka bisa lolos dengan penyuapan. Hukuman berat yang ada di negeri ini biasanya seorang pelaku harus melakukan seppuku atau dieksekusi secara massal. Beberapa contoh yang pernah diperlihatkan di Arch ini adalah kasus Zorojuru atau Roronoa-Zoro yang pernah secara langsung dituduh membunuh seseorang dengan niatan mereka ingin mencuri pedang milik Zoro, yaitu Susui, dan kasus Tonoyasu yang dituduh melakukan perlawanan kepada Orochi karena memiliki pengaruh kuat untuk mengganggu kekuasaan Orochi. Maka Tonoyasu dihukum dengan eksekusi secara terbuka. Dalam hal pasukan dan persenjataan, negara Wano ini memiliki prajurit yang rata-rata adalah ahli berpedang atau seorang samurai yang sangat kuat, sehingga pemerintah dunia tidak ingin mendekati mereka. Sejak era kepemimpinan ini diambil alih oleh Orochi, maka mereka memperbolehkan seorang samurai yang membawa pedang katana mereka. Meskipun begitu, para bawahan dari bajak laut Beast memiliki yurisdiksi atas bagian wilayah dan mereka berhak menilai atau menjatuhkan penilaian kepada penduduk di wilayah yang mereka kuasai tersebut. Berbicara mengenai adat dan budaya yang ada di negeri ini hampir memiliki kesamaan yang ada di Jepang pada saat era feodal. Beberapa contohnya adalah seorang wanita dari Wano diharuskan menjadi sopan dan berbicara dengan anggun dan harus dilakukan dengan sangat tenang. Meskipun begitu, para wanita dari Wano ini juga diperbolehkan untuk menjadi seorang samurai atau seorang ninja. Beberapa adat lainnya, misalnya sebuah perayaan festival kembang api yang diadakan di Wano setahun sekali untuk mendedikasikan Kaido dan bajak laut Beast yang menyelamatkan warga dari kejahatan keluarga pimpinan sebelumnya, yaitu keluarga Kozuki, yang pada akhirnya warga tahu bahwa hal ini hanyalah suatu kebohongan yang dibuat. Dan pada kenyataan yang terjadi hanyalah festival tersebut biasanya dihadiri oleh pihak bajak laut Beast, beberapa shogun dari Kurozumi Orochi, dan aliansi-aliansi mereka. Dan tahun ini akan menjadi suatu perang yang besar karena pemberontakan telah terjadi tanpa sepengetahuan Kaido dan Orochi. Berbicara mengenai tata letak, cuaca, dan kehidupan yang ada di negeri Wano sejauh ini, satu-satunya laut yang diperlihatkan adalah di dekat pantai sebelah tenggara, di mana hal tersebut memperlihatkan bahwa banyak sekali cuaca buruk dan tidak bisa membuat awan dan gelombang samudra pun selalu berputar. Hal itu membuat secara tidak langsung negeri Wano mengalami hal yang berbahaya karena sulit untuk masuk atau keluar dari negeri ini karena cuaca yang begitu ekstrim selalu saja terjadi. Untuk hal geografi, pulau ini terlihat mirip dengan bentuk kacang dengan pemandangan sungai membelah dan membagi tanah menjadi 6 wilayah, yaitu 1.
ibu kota bunga yang saat ini ditempati oleh beberapa punggawa shogun dan orochi, dan itu menjadi tempat satu-satunya kota yang sangat makmur. 2. Kuri berada di wilayah selatan pulau ini, dan sejak era kepemimpinan bajak laut Beast Spirit, pulau ini menjadi sarang penyakit karena polusi udara dan air tawar yang ada di wilayah ini tercemar oleh pabrik senjata yang mereka buat. 3. Kibi berada di sisi barat negara Wano, dan pemandangan yang hampir sama dengan berada di wilayah Kuri. 4. Udon berada di sisi tenggara, dan di tempat ini terdapat banyak bangunan industri dan pabrik-pabrik senjata di mana orang-orang kelas bawah dipaksa bekerja di sini, atau biasa kita menyebutnya dengan sistem kerja rodi. Di wilayah ini juga terdapat tahanan yang di dalamnya kebanyakan adalah para pemberontak yang menentang pemerintahan. 5. Hakuma yang terletak di timur laut. Di tempat itu juga terdapat pelabuhan yang disebut Pelabuhan Habu, dan di tempat itu menjadi satu-satunya pelabuhan yang sering digunakan orang luar untuk mengakses informasi dari Wano. Dan saat ini, tempat inilah pada awalnya untuk pertemuan oleh aliansi Ming dan bajak laut untuk berperang mengalahkan Kaido dan Orochi. 6. Ringo yang terletak di sisi utara pulau ini memiliki iklim cuaca yang dingin dan terdapat banyak sekali makam. Lalu, ada satu tempat yang secara geografis terpisah di negeri Wano ini, tapi dianggap sebagian dari negeri tersebut. Tempat itu adalah Onigashima. Tempat ini disinggahi oleh Kaido dan menjadi semacam tempat untuk memperoleh informasi dari para bawahan yang melapor kepada Kaido. Di tempat inilah nantinya yang akan menjadi perang besar antara aliansi bajak laut beserta para samurai melawan bajak laut Beast Spirit dengan aliansi Big Mom. Oke, itu adalah beberapa informasi secara ringkas yang mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih telah menonton video ini.